Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Saputri. Saya dari jurusan Teknik Elektronika, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, di sini saya mempunyai tugas yaitu membuat video tutorial bagaimana cara merakit PC menggunakan bantuan dari software Cisco IT Essential Virtual Desktop. Nah, di sini saya akan memberitahukan cara-caranya. Pertama-tama kita membuka file dari Cisco IT Essential Virtual Desktop yang sudah kita download terlebih dahulu. Lanjut kita pilih index, lalu pilih open with. Nah, di sini saya akan menggunakan yaitu Internet Explorer-nya. Nah, setelah itu beginilah bentuk tampak depan dari software Cisco IT Essential Virtual Desktop-nya itu. Nah, kita langsung aja masuk pada perakitannya. Klik skip. Nah, langsung kepada tes. Sebelum kita merakit PC atau komputer, tentunya kita perlu menyediakan casing CPU. Nah, inilah bentuk dari penampakan casing CPU itu. Nah, fungsi dari casing CPU ini yaitu untuk melindungi komponen-komponen komputer yang ada di dalamnya dari debu, air, panas, kelembaban, dan bahkan benturan fisik yang mungkin akan terjadi, sehingga dapat meminimalisir dampak buruk yang akan menghantui hardware komputer nantinya. Kita langsung memasangkan power supply-nya. Pemasangan ini harus sesuai dengan tempat dan tata letaknya yang benar. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan fungsi dari power supply ini, yaitu memberikan tegangan listrik secara langsung dan menyalurkannya ke beberapa hardware atau komponen yang terpasang di dalam komputer yang membutuhkan tegangan listrik. Contohnya seperti hard disk, motherboard, VGA, optical drive, dan sebagainya. Nah, selain berfungsi sebagai penyuplai tegangan, power supply ini juga memiliki peranan penting untuk mengatur besar kecilnya voltage yang akan masuk ke komputer. Dengan demikian, power supply ini bisa disebut juga sebagai jantung dari perangkat komputer itu sendiri. Nah, setelah kita memasang power supply, jangan lupa untuk merekatkannya menggunakan sekrup. Dan lanjut kita kepada penyediaan motherboard ini. Nah, sebelumnya motherboard ini berfungsi sebagai menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan yang penting dari komputer seperti CPU, memori RAM, dan kartu grafis tertanam di motherboard ini. Nah, motherboard ini menghubungkan semua komponen yang ada di sini yang dikenal sebagai hubungan komponen. Nah, lanjut kita masang RAM satunya. RAM satunya ada di sini. Nah, pemasangan ini harus sesuai dengan letaknya. Jangan lupa untuk merekatkan kuncinya. Lanjut ke RAM 2. Yang sama-sama kita ketahui, RAM ini fungsinya yaitu sebagai penyimpanan data, tempat penyimpanan data. Kita lanjut pada pemasangan CPU. Nah, CPU ini berfungsi sebagai penunjang pengoperasian komputer. Kita memasangnya sesuai tata letaknya. Jangan lupa menguncinya. Lanjut kepada thermal compound. Kita memasang thermal compound ini, di mana fungsinya yaitu menyalurkan panas dari prosesor ke heatsink ini, karena permukaan dari prosesor dan heatsink tidak rata sehingga butuh penghubung supaya panas bisa ditransfer secara maksimal. Jika tidak memakai thermal paste ini, transfer panas atau heat dari prosesor HSF jadi tidak sempurna. Nah, lanjut kepada pemasangan heatsink ini. Jangan lupa untuk mengeratkan ya. Lalu kita memasangkan kabelnya. Setelah itu kita siapkan motherboard ini, install motherboardnya. Nah, inilah bentuk motherboardnya. Kita letakkan yang sesuai. Belum pas.
kita lanjut. Untuk merekatkannya jangan lupa menggunakan sekrup. Selanjutnya kita akan memasang niche. Niche ini berfungsi untuk menjadi jembatan komputer ke sebuah jaringan komputer. Cara kerjanya yaitu mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial yang dapat ditransmisikan ke dalam media jaringan. Tentunya jangan lupa untuk rekatkan sekrupnya. Selanjutnya kita memasang wireless niche di sini. Nah, wireless niche ini fungsi utamanya sebagai alat untuk menghubungkan jaringan wireless pada komputer. Nah, selanjutnya kita memasang video adapter. Video adapternya di sini. Video adapter ini atau kita sebut sebagai berfungsi sebagai penerjemah output atau keluaran komputer ke monitor untuk mengantar desain grafik atau untuk bermain game. Nah, rekatkan sekrupnya. Lanjut, kita masuk kepada pemasangan hard disk drive atau HDD. HDD-nya di sini kita sesuaikan dulu tata letaknya. Kita pasangkan. Nah, HDD ini berfungsi untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik. Jangan lupa untuk rekatkan dengan sekrup di sini. Nah, lanjut pada optical drive. Optical drive ini berfungsi untuk membaca dan juga menyimpan data dari dan ke media cakram optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray disknya. Jangan lupa sekrupnya ya. Dan lanjut kita pada pemasangan floppy disk. Disknya. Nah, floppy disk ini berfungsi menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai 1,44 megapiksel saja. Data yang disimpan juga dapat diakses ke komputer lain bertujuan untuk mengangkut data di dalam floppy disk untuk kemudian dapat diakses isinya. Selanjutnya kita masuk pada pemasangan semua kabel komponennya. Nah, yang pertama kita pasang ini. Pasang sesuai dengan posisinya. Selanjutnya ini. Dan yang terakhir kabel ini. Nah, semua kabel komponen kan sudah dipasang. Kita masuk pada patah kabel. Patah kabel. Fungsi dari patah kabel ini yaitu menghubungkan storage device seperti hard disk dan CD-ROM drive dalam personal komputer. Kalau saya sih nyebutnya sebagai kabel data. Nah, kita pasang dulu di sini. Nah, kita pasang. Dah. Nah, yang untuk cabangan ini kita pasangkan ke sini. Nah, selanjutnya kita pasang plovi kabel. Kita pasangnya di sini. Kita sesuaikan dulu. Udah belum tepat.
satu ininya kita pasang ke sini. Nah, lanjut kita pada pemasangan SATA kabel. Kita sesuaikan dulu tata letaknya. Ya. Yang satunya lagi kita taruh di sini. Sudah selesai. Lanjut pada pemasangan case panelnya atau tutup casing CPU ini. Jangan lupa untuk rekatkan dengan sekrupnya. Rekatkan sekrupnya. Nah, lanjut kita pada pemasangan kabel-kabel yang fungsinya berbeda-beda. Yang pertama yaitu kabel monitor, di mana kita pasang monitor atau HDMI kabel ini fungsinya untuk mengirim sinyal dari video hasil pengolahan komputer untuk ditampilkan ke media keluaran seperti proyektor dan monitor supaya dapat penggunanya melihatnya. Kita pasang dulu. Dan masih ada kabel keyboardnya, kita pasang di sini. Kabel keyboard ini berfungsi untuk mengirim hasil input dan ditampilkan ke monitor. Jadi apa yang kita inputkan lewat di keyboard akan ditampilkan ke monitor melalui kabel keyboard ini. Lanjut ke pemasangan kabel mouse. Kabel mouse-nya di sini. Nah, pemasangan kabel mouse ini berfungsi yaitu sama dengan tadi memberikan perintah dari mouse-nya untuk ke layar. Pasangkan. Lanjut pada pemasangan kabel USB. Nah, kabel USB-nya kita pasang di sini. Kabel USB ini menghubungkan data eksternal atau periferal seperti scanner, printer, mouse, papan ketik atau keyboard, alat penyimpanan data atau seperti zip drive, flash disk, kamera digital ataupun perangkat lainnya ke komputer kita. Kita pasang dulu kabel USB-nya yang tepat. Nah, udah terpasang. Kita lanjut pada pemasangan internet kabelnya. Nah, inilah Ethernet. Kita pasang di sini. Ethernet kabel ini fungsinya yaitu untuk menghubungkan kabel dalam jaringan sehingga memungkinkan terjadi koneksi internet, intranet, dan extranet. Selanjutnya ada wireless antenna. Wireless antenna ini berfungsi untuk menerima sekaligus menyalurkan sinyal WiFi ke gadget, laptop maupun komputer. Nah, yang terakhir kita yaitu memasang power cord. Nih, di sini kita pasang power cord-nya. Nah, power cord ini berfungsi untuk mengaliri arus listrik untuk komponen-komponen atau hardware pada komputer ini. Kita sesuaikan dulu letaknya. Udah. Akhirnya komputer kita selesai perakitannya. Beginilah bentuk akhir dari perakitan PC-nya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.